muncul juga di sisi belakang. Itu early drop Bayu Kodok. Turun lebih awal. Oke, gila sih gua kurang begitu paham bahasa teknisnya, Bay. Ya. Lu keren banget sih, Bay. Parah sih, emang paling keren. Emang paling keren, Iya. Bayu Kodok. Good luck semoga Bay di lirik ya, Bay. Semoga season depan bisa masuk ke PPML. Oke, kali ini santai dulu. Sudah ada sekitaran 2 tim yang akan saling bertemu, JRC dan juga Rosugo. Yap, betul. Dexter pun di sini udah ada di bagian atas dari hangar, di bagian hangar pastinya ya. Dan kita melihat di sini udah ada pergerakan juga dari Rosugo yang ada di bagian lower ground, ditembakin oleh seorang Lim, dan Dexter pun di bagian atas sudah berhasil mendapatkan informasi harusnya, Bay. Ya, santai dulu, masih belum mau untuk berperang karena Dexter kali ini hanya mendapatkan double barrel ya. Sudah ada 2 double barrel, berarti tidak bisa berperang dari jarak yang cukup jauh. Oke, coba ada penukaran senjata terlebih dahulu. It's okay kali ini. Di sekitaran hangar kita tahu walaupun senjata dari research segala macam bagus, tapi medkit mungkin akan sedikit sulit untuk ditemukan ya. Kenapa sulit ditemukan? Apakah tenaga kesehatan di Bermuda ini mulai mendikit, Bayu Kodok? Enggak, di Blue Zone lebih tepatnya. Oh, oke. Dan nampaknya kalau misalnya kita lihat juga untuk 5099 di sana bakalan ada pergerakan juga dari seorang 77 Xavier berhasil di take down. Dodol pun di sini hampir aja tumbang tapi dipermainkan di dalam Thunder musuh juga di sana, dan akhirnya GGWP tereliminate di posisi 12 di bagian pick, Bayu. Oh, sangat-sangat disayangkan. Setelah bermain dengan cukup baik dari GGWP untuk di match yang kedua, kali ini harus coba ditumbangkan kembali dan harus tusun. It's okay. Masih ada 3 map tapi bukan waktunya untuk tusun lagi seharusnya. Gak masalah, 11 tim masih ada dan masih saling berjauhan, menjaga jarak. Kerasa banget nih 5 PPKM-nya ya. Waduh. Suasana PPKM-nya kerasa. Suasana PPKM-nya berasa jauh banget ini ya, dari seorang Zack ke teman-temannya nih. Teman-temannya masih di bagian CT tapi dia udah on the way masuk menuju ke bagian Lumara Birin yang ada di bagian lower ground dari Factory itu sendiri. Dan di sana sebetulnya udah ada 2 rumah pantai juga yang bisa mereka secure sebetulnya, Bayu Kodok, dan 2 rumah tersebut lumayan jadi pattern next checkpoint beberapa tim, Bay. Yes, tapi di sekitaran Rimland Village ternyata sudah ada mantap kali execution kali ini yang coba memaksimalkan research mereka. Mereka mungkin bakal bermain dengan sabar karena kita tahu Rimland Village hanya punya 1 jalan keluar. Kalau tidak mau berenang, maka dari itu mereka bakal bergerak bersamaan dengan zona yang ada biasanya. Betul. Jadi mereka coba buat holding dulu ya, dan di sana juga udah ada Akimbo ataupun double factor yang bisa dimanfaatkan oleh tim mantap kali excellent. Dan sebetulnya dilihat dari jumlah dan juga posisi mereka saat ini di bagian ujung dari zona itu sendiri, mereka masih secure sampai masuk menuju ke circle yang kedua harusnya. Dan kalau kita perhatikan kali ini, teman-teman dari mantap kali execution juga masih regroup terlebih dahulu. Tidak mau terburu-buru, memang tidak perlu juga untuk terburu-buru, mengingat perwakilan dari komunitas ini harus memaksimalkan poin mereka di hari pertama agar mereka bisa lebih semangat lagi untuk di hari esok ya. Itu dia. Memang kenapa harus semangat hari esok, Bayu? Karena untuk babak finalnya nggak cuma 1 hari, Baris. Waduh, emang berapa hari, Baris? Sudah pasti nggak cuma 1 hari, yaitu 3 hari, Bayu Kodok. Betul ya, jadi informasinya jelas ya. Kita kan sudah tanggal 15. Betul. Biar teman-teman tuh nggak ngira, wah ini udah kelar nih, ntar wah tim gua nggak juara gini. Santai. Kan tadi udah dibilang juga ya, karena ini masih hari pertama. Betul. Masih map awal, jadi belum ketahuan siapa puncak klasmen. Tapi lo lihat kali ini teman-teman dari TP yang baru saja mendapatkan Buya bakal coba menguji nih terhadap Dewa United yang bakal coba dicari terlebih dahulu. Udah ada duo yang bakal coba di-pop-up, tapi 1 kepala Rin sudah menghilang. Bakal coba diledakkan lagi, dilanjutkan oleh seorang Ian. Tem Turner pun harus dibuka karena memang Ian sudah mulai menerima damage cukup banyak. Gak masalah, kali ini bakal coba hadir terlebih dahulu, coba bersembunyi di balik sutet. Udah ada glue wall juga yang bakal coba di-pop-up, tapi sayang sekali tidak ada granat yang bakal coba dilempar terlebih dahulu. Masih bisa untuk menggocek. Dewa United udah kelihatan, langsung di jump shot dulu, tapi masih ada Tem Turner. Coba mundur lagi, gak boleh terlalu maju tanpa adanya backup. Kali ini bakal coba memutar terlebih dahulu, sudah masuk dari seorang Rinja, puter pecahkan kepalanya. Kali ini tersisa Ubek sendirian yang harus mundur alon-alon, bahkan menghindari pertempuran
pertempuran untuk kali ini. Itu dia, langsung dikejar oleh HMXD pasti ya di sana. Dan untuk saat ini Ubed dengan total 40 HP-nya langsung melakukan satu recover dengan medical kit. Tersisa 2 di sana yang harusnya Ubed di sini masih bisa survive dengan total full HP, dan sedangkan itu dari danger zone sudah terlihat dan sudah berakhir juga, dan HMXD masih belum mau turun menuju ke bagian bawah. Mungkin untuk HMXD dan kawan-kawan saat ini dia nggak begitu orientasi menuju ke bagian Dewa United last membernya, tapi harusnya mereka tahu bahwa dia ini nggak bisa pergi kemana-mana, dan HMXD pun langsung aja melakukan satu pergerakan dan Dewa United dipulangkan di posisi 11. Yes, ternyata dari Ham ini benar-benar menunggu dengan sabar backup yang dilakukan oleh seorang Ian ya. Betul. Karena balik lagi kalau lo turun jadi posisinya 1 lawan 1, dan itu sama aja lo nggak memainkan objektif yang lo punya, yaitu keunggulan jumlah. Dan kali ini udah ada First Riders From yang bakal berhadapan dengan teman-teman di Mars Electric. Waduh, Bapak Joni sedang menonton pasti ini ya. Waduh. Jadi kalau kita lihat juga Copet bakal coba bertahan terlebih dahulu. Iya, sekarang Bapak Joni itu menjadi Head of Esport Widih. di Free Fire dari First Rider. Keren Gokil ya. banget ya. Oh, Head of Esport ya? Iya. Bukan General Manager ya? Saya kira Head of Free Fire. Wow. Memang ya teman kita udah sukses Udah parah sukses. ya. Sukses parah, bentar lagi buka MLM. Tapi kalau misalkan dilihat dari First Rider saat ini dengan total 4 membernya, mereka bakal langsung aja masuk menuju ke bagian dalam. Lebih dalam lagi, lebih deep lagi, tapi lebih berbahaya. Fancy pun kehilangan sekitar 180 HP di sana Bayi Kodok, dan harus melakukan satu meditasi di belakang dengan medkit ya pastinya. Yes, cukup berbahaya seperti omongan Faris, harus mundur terlebih dahulu dari serang Panzi kali ini. Bakal menarik ulur pastinya. Tapi mereka udah terpojok kali ini. Kenapa tuh? Gak boleh, karena lo lihat udah bener-bener digiring, dipaksa untuk bermain ke arah belakang, dan ini akan membuat di Reverse Rider gak punya pilihan. Mau mundur ke perbukitan atau coba mau mentalin ke sisi kiri keluar dari Mas Electric, itu bakal tetap kelihatan, dan di situ itu bakal ada kesempatan buat EVOS untuk natakin karena Iya, open field ya kan. Karena open field, betul. Dan kalau misalkan emang mereka mau keluar dari zona Mars Electric kali ini, mereka harus ngilangin jejaknya itu ngelewatin satu gudang yang paling ujung di sebagian kiri, dan mereka bisa menghilangkan jejak ke bagian lower ground. Tapi Aura, EVOS, dan First Rider di satu tempat yang sama kali ini. 3 coach kita dari Fluxis, begitu juga Manai dan juga Bang Fayat bakalan bertemu. Tapi nampaknya untuk tim duanya bukan mereka. Bukan, ya kita nggak tahu juga siapa tahu Fiskaloid yang ternyata sudah ada satu granat juga yang bakal coba dilempar terlebih dahulu dari seorang Souza kali ini. Berdekatan, gak sadar Souza, ada yang masuk dari seorang Junjun di sana. Yang ada double vector yang lebih view, menumbangkan seorang Mas kali ini. Langsung coba diambil sama seorang Junjun juga di sisi belakang. Teman-teman EVOS sudah mulai terkikis. Jacknya pun kali ini sedikit kesulitan, dan Mansnya pun harus dihilangkan di tangan seorang Pius. Aura Ignis coba bermain dengan cukup gesit kali ini, membalas 2 game yang sempat turun performanya. Betul, dan di bawah keren di sana ada tim EVOS Immortal juga yang nampaknya nggak kuat atas gempuran dari tim Aura Ignis saat ini Bayi Kodok, karena memang backstabbing yang dilakukan oleh Aura benar-benar berasa dampaknya menuju ke tim EVOS, dan nampaknya udah dibuka juga tembakannya, dan Jujun finally berhasil di take down. Sisa seorang Lizard saat ini gak bisa survive. Aura Ignis benar-benar menggokil. Sisa satu membernya, dan EVOS dipulangkan di posisi ke-10. Tusun bisa dibilang. Sangat-sangat disayangkan, berarti kali ini mana yang nambah 1-0 ya. Waduh. Terhadap Pak Fayat. Kan soalnya lagi tempur. Kan AFM Pak, coachnya. iya, Dan iya, Bapak Kafima. Iya, maaf. Tapi kan suasananya tetap lah ya. Betul, itu dia. Siapa tahu coach keduanya Evor. Iya. Karena Evor lagi di Aura, bro. Evor? Iya. Evor yang caster itu? Iya. Jadi bagian Aura? Betul. Wow. Keren sekali teman kita ya. Bukannya juga mau jadi bagian kemarin? Oke. Memang Bayu sudah cukup. Tim The Pillars juga di sini mereka udah masuk menuju ke bagian zona tengahnya, dan Chelsea dan yang lainnya juga masih survive dengan 4 member saat ini, Bay. Mereka nggak mau keluar terlalu jauh, dan kalau misalkan kita lihat dari minimap di bagian ujung sebelah bawah kanan, di sana ada pergerakan untuk memasuki bagian lower ground pick.
Yes, tapi hati-hati juga karena sudah mulai ditunggu sama satu tim. Maka dari itu mungkin memutar menjadi lebih baik, menjadi pilihan yang cukup baik. Tapi dengan sudah mendapatkan 4 poin kill, teman-teman dari TP kali ini bakal coba bermain dengan sabar dulu aja. Tidak boleh tergesa-gesa karena mereka sudah punya tabungan ya. Yang namanya tabungan itu penting banget ya, Riz. Penting banget, tabungan itu harus kita save untuk masuk menuju ke bagian late game, Bayu Kodok ya. Oh, kenapa ngomong begitu? Iya, kan mengingatkan terhadap teman-teman tabungan itu penting, oke? Dan sudah ada sekitaran 9 tim yang tersisa untuk kali ini. Saya 0 rupiah bagaimana, Bayu? Amin. Waduh, enggak dong, enggak apa diaminin. Tapi untuk Rasugo, mereka nampaknya masih bisa bertahan di tempat yang kalau menurut gue lumayan enak di bagian circle. Dan mereka pun berhasil mendapatkan beberapa combo. Tapi ingat, Bima Sakti Strip, ini adalah kota yang diapit oleh 2 bukit, Bay. Kalau misalkan di 2 bukit tersebut datang beberapa tim, terus mereka standby di bagian watchtower, abislah mereka. Yes, repot juga ya Repot. kalau diam terus di Bima Sakti. Tapi kalau kita perhatikan juga masing-masing tim kali ini 9 tim yang tersisa benar-benar nggak menunjukkan pergerakan agresif dari masing-masing rotasinya. Betul. Justru ada yang coba save dengan mereka sudah dapat kompon di dalam zona, ya udah cukup. Terus ada juga yang coba memutar menggunakan rotasi amannya, menghindari pertempuran dan mungkin menghindari juga spot-spot yang mereka kira sudah ada orangnya ya. Oke, saya kira berputar dengan Hurricane Dance, tapi ternyata bukan. Karena untuk tim Aura Ignis saat ini, mereka udah sampai memasuki daerah Bima Sakti Strip. Dan ada jersey di sana yang lewat dengan seenak jidat. Dan harusnya posisi mereka saat ini reveal oleh tim 2 sebentar lagi. Karena stepnya benar-benar sangat amat dekat kali ini, Bayu. Ya sudah saling berdekatan tapi Lim tidak menjaga posisinya dengan baik kali ini. Seharusnya terbuka bebas pandangan dari Rumah Sabun. Apakah bakal coba didimin? Nampaknya dari tim 2 juga mantap kali. Bukan maksud gue udah ada 599 yang benar-benar coba bermain tidak agresif kali ini. Tidak agresif, mereka bermain semi pasif ya. Karena kita ngelihat dari 599 itu udah 2 game mereka masuknya tuh di posisi 5, 6, 7, 8 terus gitu kan. Dan kalau misalkan dilihat dari performance mereka sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Lihat comment post, mereka tadi bisa survive sampai posisi tertentu. Itu udah bagus banget loh. Gempurannya terlalu banyak di comment post di game yang sebelumnya. Betul, tapi nampaknya sudah terjadi pertempuran di sekitaran Katulistiwa kali ini. Sudah ada gerak juga ketemu lempar antara 2 orang sekaligus. Hati-hati, ternyata masih ada Temptarer seharusnya. Tapi lo lihat Danis kali ini bakal coba menumbangkan ombak dengan begitu cepat. Masuk lagi dan seorang Simpi coba memberikan bantuan terlebih dahulu. Tapi Kucai tidak akan membiarkan teman-temannya sedikit kesulitan. Langsung bermain dengan cukup gesit, sedangkan ombak masih harus bersembunyi terlebih dahulu. Tersisa ombak sendirian bahkan menjadi orang terakhir. Santai dulu, nggak diketahui posisinya. Coba tahan nafas biar nggak ketahuan stepnya juga ya. Yes, itu dia ombak tadi berhasil diselamatkan. Tapi teman-teman yang gak selamat. Dan finally untuk tim First Rider yang sisa 2 member, mereka langsung menghilangkan jejak kembali lagi. Yang padahal mereka benar-benar pengen join the fight kali ini atas tim Eko dan juga satu tim tadi. Tapi 599 dan juga GRC saat ini yang harus mereka bertemu dari awal. Tapi lihat banyak banget hand cannon dari amonya seorang Lim sudah dikeluarkan. Dan untuk saat ini mereka coba buat hampir aja dibalikin pakai hand cannon kembali. Dan Lim udah coba untuk melakukan satu reset up. Dan dari seorang Iris pun berhasil di take down. Sisa 3 member saja. Lim mencoba untuk melakukan satu reload. Kembali lagi ke outplay. Jarsi kehilangan 2 member. 3 member sisa sendirian. Coba mau dimainin oleh seorang Dexter. Tapi tertangkap. Jarsi Sport dipulangkan di posisi ke-9. Dan datang kembali member baru dari Aura kali ini. Tim 599 agak sedikit kesulitan. Karena memang Stephen pun dipulangkan. Aura instant execution. Satu granat piu kali ini berhasil merupakan 3 orang sekaligus. Luar biasa, pastinya memberi kejutan untuk teman-teman dari 599 yang sedang asyik berperang. Padahal sudah sabu bersih 8 kill tanpa harus kehilangan siapapun. Tapi Aura kali ini mendapat kesempatan di dalam kesempitan yang pastinya tidak akan disia-siakan. Dan Waduh, sudah mulai masuk terlebih dahulu ke sekitaran Bima Sakti. Tapi ternyata sudah mulai bertemu di sekitaran tenda darurat. Kali ini Rasugo harus bersembunyi. harus bersembunyi. Mereka adalah salah satu tim pertama yang memasuki daerah circle
paling cepat gitu kan. Dan kalau misalkan dilihat juga dari segi posisi mereka sebetulnya kurang begitu enak, dan ternyata Rosugo berhasil mendapatkan beberapa pick off kill di sana dari seorang Atreus, berhasil di take down untuk mantap kali excellent. Sisa bertiga saja, Res, Alaskai dan juga Meisinta harus memutar otak berkali karena memang di depan mereka terlalu banyak squad kali ini. Bingung ngincer yang mana. Sangat-sangat bingung, tapi Eko Sport akhirnya coba ditumbangkan dari seorang ombak ya, tidak akan bisa bertahan. Sang mantan yang menjadi lawan. Tapi kali ini masih ada copet juga yang terpantau di pandangan Alan Sky, tapi jaraknya juga masih terlalu jauh, nampaknya belum tergapai kali ini. Rosugo sudah akan coba melakukan penyekatan nampaknya untuk bisa lebih jauh lagi bergerak ya. Waduh, PPKM mau bagaimana itu? Penyekatan. Bro. Iya, bener juga sih, tapi gak masalah ya. Dari Rosugo nampaknya akan dihujani beberapa frag grenade juga oleh tim First Rider, karena untuk saat ini First Rider hanya ada Sutet sebagai satu kompon utama mereka melakukan satu penyelamatan diri, dan untuk saat ini beberapa glue wall durasinya udah habis dan juga retak karena memang di spam oleh Rosugo, dan mereka saat ini ditinggal. Alan Sky mencoba melakukan satu scouting dan nampaknya mereka terlihat posisinya untuk tim First Rider. Aura View menerima damage lumayan banyak juga di sana, 53 HP-nya hilang begitu saja, dan Aura Ignis saat ini berhasil mendapatkan satu rumah letter L yang dimana ini adalah modal awal mereka untuk memasuki Bima Sakti Strip. Yes, dan ini dia Aura yang gue kenal langsung bermain objektif, tidak pakai pikir panjang. Ada circle di sana, di situ juga ada Aura pastinya. Dan kalau kita perhatikan kali ini sudah terjadi pertemuan nampaknya dengan teman-teman dari The Pillars, tapi pertandingan Song harus tumbang di tangan teman-teman. Mantap kali execution kali ini, tapi nggak masalah, kita berpindah terlebih dahulu. 5 tim yang tersisa, 16 orang buat para survivor yang ada di rumah. Jangan lupa dipencet tombol like-nya. Satu like, satu akurasi yang dimiliki sama seorang Piu kali ini langsung coba meledak. Ternyata masih belum mengenai sasaran, tapi tidak akan terlepas pandangannya karena informasi sudah mulai didapatkan, dan circle selanjutnya mental lebih jauh lagi. Waduh, tapi nggak masalah sih untuk tim Aura. Sebenarnya mereka bisa masuk dengan aman. Ini yang pertanyaan besar adalah tim 4. Gimana caranya mereka masuk menuju ke circle selanjutnya, dan di bagian atas pun udah ada tim Rosugo yang standby menyikat beberapa orang yang coba untuk masuk menuju ke bagian circle terakhir. Aura Ignis pun sudah memanfaatkan beberapa jalan masuk mereka, dan terlihat beberapa tembakan yang sudah mereka lihat saat ini. Galang langsung membuka AWM-nya, udah dipersiapkan, dan ternyata tim The Pillars kali ini mereka memanfaatkan beberapa glue wall bomb dan akhirnya bisa masuk sedikit per sedikit, walaupun mereka menerima damage dari seorang Galang dengan AWM-nya, tapi 4 orang masih bisa untuk masuk. Galang masih coba berhasil menyicil terlebih dahulu, tapi lo lihat kali ini bakal coba diburu sama teman-teman dari Aura, tapi udah ada Danis yang bakal coba bersembunyi di dalam pojokan terlebih dahulu juga. Piu sudah terbakar, sudah lontar konek karena 3 orang sekaligus menumbangkan teman-teman dari TP kali ini, dan sudah ada granat yang mendapatkan cover kill. Ternyata Danis pun gak mau kalah, mendapatkan pundi-pundi hadiah kill menjadi orang ketiga, tapi TP lagi dius tidak bisa bertahan, harus posisi kelima. Dilanjutkan kali ini Galang masih coba mencari posisi aman. Sudah ada glue wall di sisi atas yang bakal coba dia penam terlebih dahulu. Rosugo coba mengamankan posisi dengan cukup baik kali ini, dan kalau kita perhatikan pun sudah ada satu tim yang bakal coba untuk racing. Ternyata mantap sekali yang akan bertempur 3 lawan 3 masuk ke dalam teater. Sudah ada juga satu glue wall yang bakal coba dipawang terlebih dahulu. Dia full vector belum mengenai sasaran dari seorang Keong. Waduh, Aura kalau misalkan dilihat dari posisinya, mereka benar-benar pengen mau ngeksekusi Senstive, dan akhirnya berhasil di take down untuk kawan-kawan mantap kali excellent. Dan Rosugo masih bersisa sekitar 3 member saja saat ini, tapi ditatakin oleh Aura dari jarak yang lumayan jauh. Keong pun sisa sendirian dengan Akibo Vector ya, berhasil memulangkan MK excellent di posisi yang ketiga, dan untuk saat